Keluar di dalam tapi nggak hamil, emang bisa? Lupakan metode cabut keluar di luar yang mengurangi kenikmatan, atau kondom yang merepotkan, namun tetap menyisakan kecemasan setiap bulan. Kami punya rahasia medis dengan tingkat efektivitas hingga 99% yang menjamin ketenangan maksimal, bahkan saat Anda memilih untuk ejakulasi di dalam. Ini adalah cara pasti yang jarang dibahas secara mendalam, namun memberikan hasil yang jauh lebih terjamin daripada sekedar berharap pada keberuntungan. Ini bukan sihir, melainkan sebuah solusi tunggal yang akan membebaskan Anda dari rasa was-was seumur hidup. Ingin tahu apa rahasia dan langkah-langkahnya? Tonton video ini sampai selesai. Saya akan jelaskan dan peragakan secara tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Selamat datang. Saya Dr. Sinta. Di Sahabat Sehat ini, saya ingin menemani Bapak dan Ibu supaya tetap sehat, tetap mandiri, dan bisa menjalani keseharian dengan lebih nyaman dan tenang. Yuk, subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Bapak Ibu sedang menonton dari kota mana? Dan keluhan atau topik apa nih yang ingin kita obrolin bareng-bareng? Insya Allah saya baca dan saya jawab satu persatu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bicara jujur dari hati ke hati, layaknya keluarga sendiri. Dalam perjalanan panjang hubungan suami istri, kemesraan batin dan fisik adalah salah satu pilar utama yang menjaga keharmonisan di usia dewasa. Namun, saya sering sekali mendengar curhatan dari para ibu dan bapak yang merasa bahwa momen indah tersebut seringkali terganggu oleh satu bayangan besar yang menakutkan, resiko kehamilan yang tidak direncanakan. Ketakutan ini bukan hanya soal menambah anggota keluarga, tapi juga soal kesiapan fisik dan mental di usia yang mungkin sudah tidak lagi muda. Banyak bapak-bapak yang mengeluhkan bahwa metode keluar di luar atau coitus interruptus itu sangat merusak suasana. Ada perasaan terputus di saat emosi sedang memuncak yang akhirnya mengurangi kepuasan kedua belah pihak. Di sisi lain, menggunakan kondom pun sering dirasa menjadi penghalang fisik yang membuat hubungan terasa kurang natural, seolah ada jarak yang memisahkan keintiman yang seharusnya menyatu. Akibatnya, hubungan yang seharusnya menjadi tempat melepas stres setelah seharian beraktivitas justru berubah menjadi beban pikiran baru. Ibu pun sering terjebak dalam kecemasan yang luar biasa. Setiap pagi menghitung tanggal. Setiap ada keterlambatan datang bulan sedikit saja, detak jantung rasanya tidak karuan. Ketegangan psikologis ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa kita hindari. Ilmu kedokteran saat ini sudah berkembang sangat pesat untuk memastikan bahwa keamanan tidak harus mengorbankan kenyamanan. Kita berhak menikmati keintiman tanpa harus dihantui rasa was-was setiap malam. Namun, hidup kadang tidak berjalan sesuai rencana. Bagaimana jika kejadian yang sangat dikhawatirkan itu baru saja terjadi semalam? Bagaimana jika kemesraan itu terlanjur memuncak tanpa persiapan pengaman apapun? Ternyata ada sebuah langkah penyelamat yang bisa Bapak Ibu ambil dalam hitungan jam untuk mencegah kekhawatiran itu menjadi nyata. Nah, ini adalah pertanyaan darurat yang paling sering masuk ke meja praktik saya. Dok, mohon bantuannya. Semalam kami lepas kendali dan keluar di dalam. Apa yang harus kami lakukan sekarang agar tidak hamil? Bapak dan Ibu jangan panik dulu. Di dalam dunia medis ada yang kita sebut sebagai kontrasepsi darurat, yang mungkin salah satu merek terkenalnya sering Bapak Ibu dengar sebagai Postinor. Anggaplah obat ini sebagai sebuah tombol darurat atau rem pakem yang bisa kita tarik ketika situasi sudah tidak terkendali dalam sistem perencanaan keluarga kita. Postinor mengandung hormon levonorgestrel dosis tertentu yang bekerja dengan cara yang sangat cerdas. Ia akan menghambat atau menunda pelepasan sel telur dari indungnya. Jadi bayangkan sperma yang sudah terlanjur masuk itu sedang berenang mencari jalan, namun mereka tidak akan pernah menemukan target atau sel telur yang bisa dibuahi, karena pintunya sudah ditutup oleh obat ini. Sangat penting bagi Bapak Ibu untuk memahami bahwa Postinor ini bukanlah obat aborsi. Ia tidak bisa menggugurkan kehamilan yang sudah terjadi. Ia bekerja hanya untuk mencegah pertemuan itu terjadi. Namun, ada satu syarat mutlak. Waktu adalah segalanya. Obat ini memiliki efektivitas hingga 99% jika diminum secepat mungkin. Idealnya dalam waktu 12 jam hingga maksimal 72 jam setelah berhubungan. Namun saya harus memberikan catatan penting sebagai dokter. Namanya juga darurat. Obat ini tidak boleh dijadikan andalan setiap minggu. Dosis hormonnya yang cukup tinggi bisa membuat siklus bulanan ibu menjadi berantakan jika dikonsumsi terlalu sering.
Kita tentu ingin sebuah solusi yang lebih stabil yang membuat kita tenang setiap hari tanpa perlu lari-lari ke apotek setelah bermesraan. Ada sebuah alat kecil yang meskipun sering ditakuti, sebenarnya adalah penjaga setia yang bisa memberikan ketenangan selama bertahun-tahun. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa alat sekecil korek api ini bisa menjaga rahim Ibu dengan sangat kokoh? Mari kita bedah mitosnya di bagian selanjutnya. Mendengar kata spiral atau IUD, seringkali para ibu langsung merasa ngeri. Bayangannya adalah sebuah benda tajam atau kabel listrik yang diletakkan di dalam tubuh. Padahal kenyataannya jauh dari itu. IUD atau intrauterine device modern adalah alat yang sangat kecil, berbentuk huruf T, sangat lentur, dan dibuat dari bahan yang sangat ramah terhadap jaringan tubuh manusia. Ini adalah solusi emas bagi pasangan yang ingin benar-benar lepas tangan dari urusan hitung-hitungan kalender atau lupa minum obat, karena perlindungannya bisa bertahan hingga 10 tahun lamanya. Cara kerjanya adalah dengan menciptakan lingkungan di dalam rahim yang tidak disukai oleh sperma. IUD yang berbahan tembaga akan melepaskan ion-ion tembaga yang bertindak seperti penjaga keamanan di pintu masuk. Saat sperma masuk, mereka akan menjadi lemas dan tidak bertenaga untuk berenang menuju sel telur. Dengan IUD, Bapak Ibu bisa berhubungan kapan saja dengan penuh ekspresi, keluar di dalam, tanpa perlu merasa takut sedikit pun. Ibu tetap bisa beraktivitas normal, olahraga, bahkan tidak akan terasa sama sekali saat berhubungan intim. Ini adalah metode non-hormonal, artinya ibu tidak perlu takut berat badan naik, wajah berjerawat, atau gairah yang menurun. Keunggulan utamanya adalah kepraktisannya. Sekali pasang, ibu bisa lupa kalau sedang menggunakan KB. Namun saya juga memahami bahwa ada sebagian ibu yang memiliki rahim sangat sensitif atau merasa trauma jika harus ada alat yang dimasukkan ke bagian bawah. Jika ibu adalah tipe yang lebih nyaman dengan perlindungan melalui hormon, namun tetap ingin yang praktis dan tidak terlihat, ada sebuah teknologi batang ajaib yang dipasang di tempat yang sangat tersembunyi. Namun, efeknya sangat mematikan bagi sperma. Penasaran di mana letak perlindungan rahasia ini? Jika IUD dipasang di bagian bawah, maka solusi yang satu ini dipasang di bagian atas, tepatnya di bawah kulit lengan. Jangan salah sangka dulu, ini bukan susuk mistis yang sering kita dengar di cerita lama. Ini adalah KB implan, sebuah batang plastik medis yang ukurannya bahkan lebih kecil dari batang korek api. Pemasangannya sangat simpel dan cepat, hanya sekitar 5 menit dengan bius lokal kecil, sehingga ibu tidak akan merasa sakit. Begitu terpasang, implan ini akan menyatu dengan lengan ibu dan tidak akan terlihat oleh mata orang lain, sehingga privasi ibu tetap terjaga. Implan ini bekerja dengan melepaskan hormon progestin secara perlahan dan konstan ke dalam aliran darah. Hormon ini melakukan 2 tugas sekaligus. Pertama, ia mengentalkan lendir di mulut rahim, sehingga sperma akan terjebak seperti masuk ke dalam lumpur hisap. Kedua, ia memastikan sel telur tidak dilepaskan. Ini adalah perlindungan pasang dan lupakan untuk jangka waktu 3 tahun. Sangat cocok bagi Bapak Ibu yang memiliki mobilitas tinggi atau Bapak yang sering bepergian jauh, karena keamanan hubungan tetap terjamin kapan Bapak pulang ke rumah. Ibu juga tidak perlu khawatir alat ini akan bergeser ke jantung atau otak seperti mitos yang beredar. Ia akan tetap berada di lengan ibu dengan aman. Salah satu hal yang sering ditanyakan adalah, apakah setelah dilepas ibu bisa langsung hamil lagi? Tentu saja bisa. Kesuburan ibu akan kembali normal hanya dalam hitungan hari setelah batang kecil ini diambil. Namun, saya tahu ada juga Bapak Ibu yang mungkin merasa kurang nyaman dengan prosedur pemasangan alat di tubuh, baik di rahim maupun di lengan. Mungkin Bapak Ibu lebih menyukai cara-cara klasik yang sudah sangat akrab di telinga masyarakat kita sejak lama, namun seringkali gagal karena satu kesalahan sepele. Apa yang membuat cara klasik ini sering kebobolan dan bagaimana cara memperbaikinya? Kita sampai pada metode yang mungkin paling populer dan paling banyak digunakan oleh jutaan pasangan di dunia, KB suntik dan pil KB. Metode ini memang sangat handal, namun saya harus jujur bahwa ini adalah metode yang paling rentan terhadap kesalahan manusia atau human error. Pil KB misalnya menuntut kedisiplinan yang sangat tinggi. Ibu harus meminumnya di jam yang sama setiap hari. Telat beberapa jam atau lupa 1 hari saja, sistem pertahanan tubuh bisa melemah dan peluang sperma untuk membuahi sel telur langsung meningkat tajam. Begitu juga dengan suntik KB, baik yang 1 bulan maupun yang 3 bulan. Ibu tidak boleh terlambat 1 hari pun dari jadwal kunjungan ke bidan atau dokter. Cara kerja hormonal dari pil dan suntik ini adalah dengan menciptakan kondisi tubuh yang seolah-olah sedang hamil secara hormonal, sehingga ovarium tidak melepaskan sel telur baru.
selama ibu disiplin meskipun bapak keluar di dalam setiap hari, tidak akan ada pembuahan yang terjadi. Masalah yang sering timbul adalah keluhan soal berat badan yang naik atau perubahan suasana hati. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan konsultasi yang tepat, karena setiap merek pil atau suntik memiliki komposisi hormon yang berbeda-beda. Dokter akan membantu mencarikan mana yang paling cocok dengan metabolisme tubuh ibu, supaya tetap sehat dan cantik. Bagi bapak ibu yang mungkin merasa tubuhnya tidak kuat dengan hormon, atau memang ingin kembali ke cara yang benar-benar alami, tanpa memasukkan bahan kimia apapun ke dalam darah, ada sebuah solusi yang sangat bersih. Namun cara ini tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan ingatan atau perasaan semata. Kita harus menggunakan kekuatan data dan teknologi digital untuk menghitungnya. Ingin tahu bagaimana cara menghitung yang tidak akan meleset satu hari pun? Zaman dulu orang tua kita menandai masa subur dengan coretan di kalender fisik atau sekedar mengingat-ingat hari. Masalahnya, siklus tubuh wanita bukanlah mesin yang selalu tepat waktu. Stres, kelelahan, atau pola makan bisa membuat masa subur bergeser lebih cepat atau lebih lambat. Inilah alasan mengapa metode kalender tradisional sering dicap tidak akurat dan banyak menyebabkan kebobolan. Namun sekarang kita hidup di era digital. Kita memiliki aplikasi canggih yang bisa memantau suhu basal tubuh, perubahan lendes serviks, hingga grafik siklus tahunan secara presisi. Metode ini dikenal sebagai Natural Family Planning atau perencanaan keluarga alami. Di sini, Bapak Ibu diajak untuk menjadi detektif bagi tubuh sendiri. Bapak Ibu akan belajar mengenali kapan jendela subur itu terbuka dan kapan ia tertutup dengan sangat rapat. Di hari-hari saat jendela itu tertutup, Bapak dan Ibu bisa menikmati hubungan intim dengan jauh lebih tenang. Namun, metode ini menuntut kejujuran dan kerjasama tim yang luar biasa. Bapak harus mau bersabar atau menggunakan pengaman di hari-hari tertentu yang terdeteksi sebagai masa subur. Ini adalah pilihan yang paling sehat bagi tubuh karena 100% bebas dari efek samping obat-obatan. Tapi saya sering ditanya, "Dok, kalau kami sudah punya 3 atau 4 anak dan kami sudah merasa lelah untuk terus-menerus menghitung atau menggunakan alat, apakah ada cara yang sekali jalan tapi selamanya?" Jawabannya ada. Dan ini adalah solusi bagi Bapak Ibu yang ingin benar-benar pensiun dari urusan KB tanpa kehilangan kejantanan sedikit pun. Penasaran mengapa banyak pria justru merasa lebih perkasa setelah prosedur ini? Kita sekarang masuk ke wilayah solusi permanen yang dalam bahasa medis disebut vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita. Saya ingin bicara khusus kepada bapak-bapak karena masih banyak sekali mitos yang salah kaprah soal vasektomi. Banyak yang takut bahwa telah divasektomi mereka akan kehilangan gairah, tidak bisa ereksi atau menjadi letoy. Bapak dan Ibu, saya tegaskan sebagai dokter. Itu adalah mitos besar yang tidak berdasar secara medis. Vasektomi hanyalah tindakan medis kecil untuk mengikat saluran sperma. Cairan yang keluar saat berhubungan tetap ada, rasanya tetap sama, dan kemampuan seksual Bapak sama sekali tidak terpengaruh. Justru banyak pasangan yang melaporkan bahwa gairah mereka meningkat pesat karena beban pikiran takut hamil sudah hilang 100% dari kepala mereka. Ibu pun bisa memilih tubektomi, di mana saluran sel telurnya diikat dengan prosedur yang kini sudah sangat canggih dan minim luka. Ini adalah langkah yang sangat bijak bagi pasangan yang merasa sudah cukup dengan jumlah anak dan ingin fokus membesarkan anak yang sudah ada dengan kualitas hidup yang lebih baik. Namun sebelum Bapak Ibu memutuskan mana yang paling cocok, ada satu benjolan besar yang sering membuat orang ragu-ragu di tengah jalan. "Dok, saya dengar kalau pakai KB itu wajah jadi flek hitam dan badan jadi melar." Pertanyaan ini sangat penting untuk kita luruskan faktanya secara jujur, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mari kita bedah kebenaran di balik efek samping yang paling ditakuti ini. Ketakutan akan perubahan fisik adalah alasan nomor 1 mengapa banyak ibu memilih untuk tidak menggunakan KB dan akhirnya justru kebobolan. "Dok, saya takut nanti kalau pakai KB jadi gemuk dan suami jadi tidak sayang lagi." Atau, "Dok, saya takut wajah saya jadi penuh flek hitam." Mari kita luruskan faktanya. Memang benar, metode yang mengandung hormon bisa mempengaruhi retensi cairan atau nafsu makan pada beberapa orang. Namun, kata kuncinya adalah beberapa orang, bukan semua orang. Banyak ibu yang tetap tampil langsing, segar, dan kulitnya bersih, meski sudah bertahun-tahun menggunakan KB. Setiap tubuh manusia itu unik. Ada orang yang sangat cocok dengan pil, ada yang justru merasa pusing jika menggunakan suntik.
Jika ibu merasa berat badan mulai naik yang tidak wajar setelah menggunakan satu metode, itu tandanya hormon tersebut mungkin kurang cocok dengan metabolisme ibu. Solusinya bukan berhenti ber-KB, tapi berkonsultasilah untuk berpindah ke metode lain, misalnya IUD yang sama sekali tidak mengandung hormon. Masalah flek hitam biasanya juga berkaitan dengan paparan sinar matahari, bukan hanya karena KB. Dengan perawatan kulit yang tepat dan pemilihan jenis KB yang pas, kecantikan ibu tetap bisa terjaga dengan sempurna. Efek samping lain seperti perubahan siklus menstruasi di 3 bulan pertama adalah hal yang sangat normal karena tubuh sedang beradaptasi mencari keseimbangan baru. Jangan langsung menyerah di tengah jalan. Tapi dari sekian banyak pilihan yang saya sebutkan tadi, mulai dari yang darurat sampai yang permanen, mana yang sebenarnya paling berjodoh dengan bapak dan ibu? Karena memilih KB itu ibarat memilih pasangan hidup, harus pas agar nyaman dipakai berjalan jauh. Jika bapak ibu adalah pasangan muda yang baru menikah dan hanya ingin menunda kehamilan selama 1 atau 2 tahun, makan pil KB atau suntik mungkin adalah pilihan yang paling fleksibel. Namun, jika bapak ibu sudah memiliki anak dan ingin jeda yang lebih panjang tanpa harus repot mengingat jadwal setiap hari, maka implan atau IUD adalah juaranya. Keamanan jangka panjang ini memberikan ketenangan mental yang luar biasa bagi sebuah keluarga. Bagi bapak ibu yang sudah berada di usia lansia, namun tetap ingin menjaga keaktifan hubungan, faktor kesehatan sistemik harus menjadi pertimbangan utama. Ibu yang memiliki riwayat darah tinggi, hipertensi, atau diabetes harus sangat berhati-hati dalam memilih KB hormonal. Disinilah pentingnya peran kami sebagai tenaga medis. Kami tidak hanya memberikan alat, tapi kami memeriksa riwayat kesehatan ibu secara menyeluruh, menimbang berat badan, dan mendengarkan apa yang menjadi kekhawatiran terbesar bapak ibu di rumah. Jangan pernah membuat keputusan hanya karena kata teman atau ikut-ikutan tetangga. Apa yang bagus untuk orang lain belum tentu bagus untuk rahim dan hormon ibu. Setiap keputusan harus didasarkan pada data kesehatan bapak ibu sendiri. Nah, setelah kita memahami semua pilihannya, bagaimana langkah konkret yang bisa bapak ibu ambil mulai hari ini agar kemesraan kembali hangat tanpa ada lagi rasa was-was di tengah malam? Saya punya pesan penutup yang sangat spesial untuk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kesimpulan dari semua pembicaraan kita hari ini adalah 1. Kebahagiaan hubungan suami istri adalah hak Bapak dan Ibu. Namun rasa aman dan ketenangan adalah kewajiban yang harus diupayakan bersama. Jangan biarkan rasa was-was akan kehamilan merusak kualitas hidup dan kedekatan emosional. Bapak, Ibu, kita hidup di zaman yang luar biasa, di mana teknologi medis hadir sebagai berkah untuk membantu kita merencanakan hidup dengan lebih tertata dan nyaman. Langkah pertamanya sangat sederhana. Mulailah dengan komunikasi yang jujur. Bapak harus bisa mendengarkan ketakutan ibu, dan ibu pun harus mengerti kebutuhan bapak. Setelah itu, jadikan konsultasi medis sebagai langkah kedua yang tidak boleh ditunda. Kami selalu siap menjadi teman diskusi bagi bapak ibu, agar bisa menjalani usia dewasa dengan tetap sehat, mandiri, dan tentu saja tetap bahagia bersama pasangan. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang direncanakan dengan cinta dan ilmu pengetahuan. Demikianlah rahasia agar tetap tenang meski keluar di dalam. Semoga informasi ini bisa menjadi pencerah dan membawa kedamaian bagi keluarga bapak dan ibu di rumah. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol jempolnya dan bagikan ke pasangan atau keluarga tercinta agar kita semua bisa teredukasi. Terima kasih sudah menyimak dengan setia sampai akhir. Saya Dr. Sinta mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua.